Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Desa Kenongko belum terlalu siang. Cuaca cerah dengan angin gunung yang semilir membuat suasana sangat menyenangkan buat beraktivitas. Namun, tidak dengan pengikut Kiai Haryo dan pengikut Kisuro yang baru saja adu fisik. Semua pengikut kedua belah pihak sudah berhenti. Sebagian besar terlihat kesakitan dengan lukanya masing-masing. Di tengah arena, Kisuro terkapar dan tak bergerak untuk beberapa saat setelah dipukul keras oleh Wuri. Wuri yang berpikir Kisuro telah mati mendekat hendak memeriksa dan memastikan dugaannya. Dia jongkok dengan salah satu lututnya menapak tanah, sedangkan lutut yang lain dijadikan tumpuan tangan kirinya. Tangan kanannya terulur ke arah lubang hidung Kisuro. Tanpa Wuri duga, Kisuro membuka mata dan langsung duduk sembari menarik tangan Wuri yang terulur dan melakukan manuver sedemikian rupa sehingga kini Wuri membelakangi Kisuro dengan posisi jongkok dan tangan dikunci dari belakang. Wuri yang tanpa persiapan otomatis tak sempat menghindar. Perlahan Kisuro berdiri dan memaksa Wuri ikut berdiri. Tangan kirinya mengambil sebuah belati yang dia simpan di ikat pinggang lebarnya. Dia lantas mengarahkan ujung belati tersebut ke leher Wuri yang tertutup jilbab. Hei, dengar baik-baik ucapanku. Biarkan aku membawa Wuri pergi dan menikahinya. Jangan coba-coba menghalangiku atau pisau belati ini akan menancap di lehernya. Kisuro mengatakan kalimat terakhirnya sambil menekan pisau belati tersebut sehingga membuat jilbab yang dikenakan Wuri sobek sedikit. Wuri berusaha setenang mungkin meskipun sebenarnya hatinya sedikit takut. Lawannya kali ini adalah orang yang nekat dan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang menjadi inginnya. Kisuro, jangan sakiti Wuri. Urusanmu adalah denganku. Sandera saja aku dan perlakukan sesukamu. Tetapi lepaskan anakku. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kita. Kiai Haryo mencoba membujuk Kisuro. Hatinya sangat takut jika sesuatu yang buruk menimpa anak gadisnya tersebut. Dia berusaha mendekat ke arah Kisuro untuk melakukan negosiasi. Jangan mendekat, atau belati ini akan menancap di leher anakmu. Bagiku, jika tidak bisa memiliki Wuri, maka lebih baik Wuri tidak ada lagi di muka bumi ini. Aku tidak mau melihat dia bersama orang lain. Kiai Haryo berhenti. Dia tahu dan paham bahwa Kisuro tidak main-main dengan ucapannya. Dia lantas memandang berkeliling seolah-olah sedang mencari bantuan kepada pengikutnya yang lain untuk memberikan ide apa yang harus dia lakukan. Saat pandangannya sampai pada Saka, Saka memberikan kode untuk tetap tenang. Dia yang akan bertindak. Kiai Haryo akhirnya memilih tidak lagi mendekat ke arah Wuri. Wuri, ayo jalan, perintah Kisuro kepada Wuri. Wuri melirik ke arah Saka dan melihat Saka memberikan isyarat untuk melakukan perlawanan. Wuri yang paham segera mendorong tubuhnya sendiri ke belakang. Kisuro yang tidak menduga gerakan Wuri hampir terjatuh karena tidak siap. Saka dengan sigap mengambil kesempatan tersebut dengan menendang tangan Kisuro yang memegang belati, membuat belati tersebut terlepas. Jika tadi Wuri masih diam karena takut belati tersebut melukai lehernya, kini Wuri melakukan perlawanan karena Kisuro tak lagi memegang belati. Dia memutar tangan yang dipegang Kisuro sehingga posisinya berbalik. Dia yang memegang tangan Kisuro dan memelintirnya. Aag! Peki Kisuro merasakan sakit luar biasa di tangan kanannya. Sekuat tenaga lelaki setengah tua tersebut melepaskan diri dari cengkeraman Wuri. Dia berhasil dan sekarang siap untuk menghadapi serangan Wuri selanjutnya. Kamu memang perempuan istimewa. Makin kamu melawanku, semakin tergerak hatiku untuk bisa menaklukkanmu. Jangan panggil aku Kisuro jika tidak berhasil memilikimu atau membunuhmu. Kisuro masih melontarkan kata-kata sombongnya, membuat siapapun yang mendengarnya menjadi muak. Kisuro mulai menyerang Wuri. Kali ini, dia menghunus pedang panjang yang dia taruh di belakang tubuhnya. Siapapun pasti tahu bahwa pedang tersebut sangat tajam. Bisa dilihat dari tampilannya yang mengkilap saat terkena matahari. Wuri yang hanya menggunakan tangan kosong tetap melayani semua serangan Kisuro meskipun dia merasa sedikit keteteran. Saka yang melihatnya langsung membantu Wuri untuk menahan serangan dari Kisuro menggunakan tongkat yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Namun tangannya yang masih belum sembuh dari luka membuatnya kesulitan untuk melakukan serangan balik. Saka terkena tendangan Kisuro hingga membuatnya tersungkur agak jauh. Setelah itu Kisuro menyerang Wuri lagi hingga Wuri terjatuh. Kisuro yang sudah dikuasai amarah dan obsesi yang tinggi terhadap Wuri mengarahkan pedangnya ke dada Wuri, hendak membunuh perempuan yang mustahil dimilikinya. Wuri pasrah seandainya harus mati saat ini daripada harus menjadi istri Kisuro.
Dia memejamkan matanya karena tak mungkin lagi menghindar. Namun hingga beberapa detik berlalu, pedang Kisuro tak juga mengenai tubuhnya. Wuri membuka matanya dan terkejut saat melihat pemandangan di depannya. Kisuro dan Nyai Laksmini saling berpelukan dengan darah berceceran dari tubuh mereka. Rupanya, sesaat sebelum pedang Kisuro mengenai Wuri, Nyai Laksmini berlari dan menghalanginya sehingga pedang tersebut menancap di perutnya. Tak hanya itu, Nyai Laksmini memeluk suaminya untuk menahan agar suaminya tidak meneruskan aksi gilanya. Dia lantas mengambil tusuk konde cukup panjang yang ada di kepalanya dan menancapkan di dada Kisuro tepat di jantungnya. Maafkan aku, hanya dengan cara ini kamu akan berhenti melakukan kerusakan. Aku mencintaimu dengan tulus, maafkan aku, ucap Nyai Laksmini dengan terbata-bata. Sementara Kisuro hanya mampu melihat dan menggelengkan kepala tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Dia memeluk istrinya tersebut dengan rasa penyesalan yang mendalam karena telah menyia-nyiakan perempuan sebaik Nyai Laksmini. Namun nasi sudah menjadi bubur. Nafsunya telah mengalahkan akal sehatnya dan menghilangkan iman yang dulu pernah ada di hatinya. Seandainya dia bertobat pun, ketika sakaratul maut sudah menghampiri, maka taubatnya akan sia-sia. Argu. Keduanya mengerang bersamaan. Kejang-kejang kemudian melemas bersamaan. Setelah itu, keduanya tak lagi bergerak sama sekali. Orang-orang yang berada di tempat tersebut tak ada satupun yang berani mendekat sampai beberapa saat. Mereka takut jika Kisuro tiba-tiba bangun seperti tadi. Namun hingga hampir 15 menit ditunggu, keduanya tetap tak bergerak sama sekali. Panji memberanikan diri menghampiri dua orang tersebut. Saat diperiksa, denyut nadi mereka sudah tak terasa lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap Panji seolah-olah memberitahu bahwa keduanya sudah meninggal. Orang-orang berbisik membicarakan Kisuro. Kiai Hario yang merasa bertanggung jawab terhadap semua kekacauan yang terjadi hari itu lantas memberikan sedikit petuah untuk semua pengikut Kisuro. Junjungan kalian sudah menghadap kepada Sang Pencipta. Apakah kalian akan tetap meneruskan pertempuran ini? Ucap Kiai Hario dengan lantang. Para pengikut Kisuro saling berpandangan. Mereka bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Pemimpin serta istrinya sudah pergi untuk selamanya. Siapakah kini yang bisa mewakili mereka? Maaf Kiai, saya selaku pemegang jabatan tertinggi setelah Kisuro mengatakan menyerah dalam peperangan ini, kami mengaku kalah dan siap menerima hukumannya. Karto tiba-tiba maju dan bersimpu di depan Kiai Hario sambil mengucapkan kata-kata tersebut. Dalam benaknya, tidak mungkin mereka menyerang Kiai Hario dan pengikutnya, selain karena pemimpinnya sudah mati. Jiwa semangat berperang teman-temannya juga terlihat sudah padam. Baik, kalau begitu, sekarang kita urus jenazah Kisuro dan Nyai Laksmini. Untuk yang lain yang terluka, silakan ke belakang masjid untuk mendapat pengobatan lebih lanjut, ucap Kiai Hario. Kemudian, orang-orang mulai bergerak untuk melaksanakan instruksi Kiai Hario. Wuri yang masih syok dengan pemandangan yang baru saja dilihatnya, menjadi sangat lemas dan tak punya tenaga bahkan untuk sekedar untuk bangun dari posisinya. Kiai Hario menghampiri Wuri yang tak juga bangun. Ayo enduk, kita masuk ke dalam masjid. Maaf ayah. Wuri merasa seperti tidak punya tenaga sama sekali, ucap Wuri lirih. Kiai Hario yang sudah cukup tua tidak mungkin sanggup membopong Wuri yang bertubuh ideal. Dia lantas memandang berkeliling mencari seseorang yang bisa membantunya membawa Wuri ke dalam masjid. Namun semua tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Para perempuan juga sibuk mengobati mereka yang terluka. Pandangannya berhenti pada Saka yang duduk di teras untuk menenangkan diri karena hatinya tidak baik-baik saja saat melihat Wuri hampir saja dibunuh oleh Kisuro. Saka, kemarilah, panggil Kiai Hario pada Saka. Ada apa Kiai? Tanya Saka saat sudah berada di dekat Kiai Hario. Tolong kamu bawa Wuri ke dalam masjid. Dia sudah tidak punya tenaga untuk sekedar duduk. Tapi Kiai, tak mengapa, keadaannya sedang kepepet. Lihatlah, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Aku tidak kuat kalau harus membopong Wuri ke dalam, ucap Kiai Hario memotong kalimat Saka. Dia paham apa yang ada dalam pikiran Saka. Saka menuruti ucapan Kiai Hario. Dia membungkuk dan mengulurkan tangannya untuk membopong Wuri. Wuri yang memang benar-benar lemas, pasrah dengan semua yang terjadi. Dia hanya mampu beristighfar berkali-kali berharap Allah mengampuni semua dosanya, termasuk soal bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Perlahan Saka membopong tubuh Wuri dan membawanya ke dalam masjid. Kiai Hario mendampingi keduanya sampai ke dalam. Wuri lantas diletakkan di syaf belakang tempat para perempuan. Saka kemudian pergi dan kembali lagi dengan membawa segelas air minum. Minumlah, ucap Saka sambil menyerahkan gelas tersebut. Wuri menerimanya dan meminumnya perlahan. Melihat betapa perhatiannya Saka terhadap Wuri,
membuat Kiai Haryo tiba-tiba mempunyai ide. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.